sungguh baik Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat ke-9 sampai dengan 15 dan pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pemberitahuan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema penghukuman Tuhan. Sekali lagi, penghukuman Tuhan. Kalau kita melihat apa yang boleh disampaikan oleh Nabi Amos kepada orang Israel atas kejahatan mereka, yaitu bagaimana penghukuman Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Namun ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Habakuk, dia bergumul dengan keadilan Tuhan. Kalau Amos kita melihat, dia dengan belak-belakan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan, supaya bangsa itu mendengar akan penghukuman yang akan dilakukan Allah kepada mereka. Namun Nabi Habakuk, dia bergumul dengan keadilan Allah.
Kita tahu bahwa Allah akan menghukum Yehuda dengan menggunakan bangsa Kasdim. Namun bagi Habakuk, walau mengakui bahwa bangsa Yehuda juga layak dihukum, bangsa Kasdim jauh lebih jahat. Sehingga dia berkata, adilkah Allah menghukum Yehuda? Seolah-olah kejahatan mereka sama berat dengan bangsa non-Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini boleh saya sampaikan? Ketika Amos boleh menyampaikan penghukuman Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Mungkin orang Israel yang mendengar apa yang disampaikan oleh Amos berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Nabi Habakuk. Masakan Tuhan menghukum kami? Kami adalah umat pilihannya. Ada banyak bangsa lain di luar sana yang tidak mengenal Allah, yang melakukan kejahatan lebih daripada kami. Namun ini adalah suatu pertanyaan yang akan menjadikan mereka menjadi prioritas Tuhan untuk dikasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru Israel menunjukkan kejahatan yang setara dengan bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Orang Israel telah mengenal Allah dan telah menyatakan apa yang benar dan yang tidak benar, yang patut mereka lakukan untuk boleh merasakan kasih karunia daripada Tuhan Allah. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengerti ini. Mereka merasa dirinya benar, kami adalah anak Allah, kami adalah umat pilihan Allah. Namun mereka tidak sadar, tindakan mereka tidak menyatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga Allah mendatangkan penghukuman itu kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa yang belum mengenal Allah berbuat seperti yang tidak dikehendaki Allah, mungkin kita masih maklum. Karena mereka belum mengenal apa yang harus dikehendaki Allah untuk mereka lakukan. Namun bangsa Israel, umat pilihan Allah, telah diberikan perintah, telah diberikan syarat, telah diberikan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya yang dikasihi. Namun kita melihat mereka menyimpang dengan menyembah ilah-ilah lain yang tidak dapat menolong bahkan memberkati kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel sehingga Allah harus mendatangkan murkanya kepada mereka? Mereka melakukan kekacauan besar dengan pemerasan, bahkan kekerasan dan aniaya. Apalagi melakukan dosa dengan kesalehan lahiriah. Artinya mereka telah hidup percaya dan menikmati anugerah Allah, namun memakai topeng itu untuk boleh melakukan kejahatan. Ini adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang salah, mungkin sebagai orang tua kita akan maklumi dia karena belum mengetahui. Namun ketika kita sudah memberitahu dia berkali-kali, namun tetap melakukan kesalahan yang sama, maka sebagai orang tua kita akan memberikan penghukuman kepada dia, supaya dia mengerti dan tidak melakukan kembali. Demikianlah yang dialami oleh orang Israel ketika mereka terus melakukan kesalahan. Sekalipun Allah telah mengutus para nabinya menyampaikan tindakan kesalahan mereka, kejahatan mereka di mata Allah, supaya lewat itu mereka mau bertobat. Namun kita melihat mereka tetap dalam kekerasan mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran yang diberikan Amos memang mengerikan. Mereka hanya akan tersisa seperti sisa-sisa tentapan seekor singa. Inilah penghukuman yang disampaikan oleh Amos kepada orang Israel. Suatu gambaran yang sangat mengerikan.
Oleh karena itu, sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Allah, mari kita boleh hidup di dalam kehendak Allah. Jangan hidup hanya dalam rutinitas ibadah kita, namun tidak melakukan kehendak Allah. Maka kita akan menjadi penipu yang lahiriah secara rohani, namun tidak hidup di dalam kerohanian. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengaku pengikut Kristus, namun kita melakukan dosa serupa, malah kita lebih jahat lagi. Dan apakah kita pantas mengaku murid Tuhan? Mari kita renungkan dalam diri kita. Ketika kita melakukan itu, bukankah kita telah mempermalukan Tuhan? Karena kesalehan kita dengan ritual mingguan kita yang terus kita lakukan, namun padahal dalam setiap tindakan hari-hari kehidupan kita terus menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini Allah berkata bahwa penghukuman Tuhan akan dinyatakan bagi orang-orang yang tidak mau hidup setia di hadapan Tuhan Allah. Mari kita hidup secara kerohanian lahiriah, bahkan dengan tindakan kita juga demikian, mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup rohani di hadapan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam kehendak, sehingga kami tidak mengalami hukuman sebagaimana penghukuman yang boleh Engkau nyatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Mampukan bahkan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dan senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh,